Maura. Gak apa-apa. Cuma mau di sini aja. Atau juga keberadaan saya di sana nggak penting kan? Jadi lebih baik saya di sini. Menurut saya keberadaan kamu tuh penting. Dengan kamu tadi datang, kamu hadir, kamu kasih support ke Putri itu penting. Dan Putri butuh support itu. Saya baru sadar, Tristan. Ternyata cinta dan pengorbanannya Putri untuk pangeran itu besar. Gak salah kalau pangeran gak bisa ngelupain Putri. Saya jadi ngerasa aja kalau cinta saya selama ini sama pangeran itu cuma sia-sia. Maura, dalam hidup ini itu nggak ada yang sia-sia. Everything's happen for a reason. Dan saya percaya, dari setiap kejadian yang ada, pasti ada pelajaran baik dari itu semua. Kamu tuh paling bisa ya bikin saya tenang. Tristan. Kenapa sih selama ini kamu baik dan perhatian ke saya? Everyone deserves to be happy. Termasuk kamu. Do you like me, Tristan? Kamu suka sama saya? Of course. Ya, saya suka sama kamu karena kamu smart, kamu cantik, kamu enak diajak ngobrol. Ya kalau saya nggak suka, kita mungkin nggak akan seakrab ini. Kalau kamu suka sama saya, kenapa kita jauh lebih dekat aja? As best friend? Enggak maksud saya lebih dari sekedar teman. Kenapa nggak kita jadian aja? Maura nembak gue. Jadi kamu mau kita jadian? Kayaknya aku udah salah artiin kebaikan Tristan deh. Sampai-sampai aku terbawa suasana. Duh, kenapa aku ngomong kayak barusan sih ke Tristan? Enggak, maksud saya I'm just kidding. Oh, Aku bercanda. bercanda. Iya. Kaget, saya pikir kamu beneran mau nembak saya. Lupain aja. Oke. Kok makanannya cuma diaduk-aduk doang? Biasanya lo lahap banget makan makanan itu. Ya, gue lagi gak nafsu makan, Ki. Lagi nggak nafsu makan atau lagi mikirin inisial T? Tristan. Ngaku. Enggak ya, siapa lagi? Tapi ya gue gak lagi mikirin Tristan lah.
Gue cuma lagi mikirin perusahaan Didi. Gue takut deh, kalau misalnya perusahaan Didi kolaps. Kalau misalnya itu bener-bener terjadi, ya gue nggak bisa bayangin sih perasaan Didi bakal kayak gimana. Didi tuh ya, udah bangun perusahaan itu dari nol. Gue tahu banget nggak semudah itu, Ki. Gue udah tahu ceritanya semuanya. Bokap lo udah ngasih tahu gue. Waktu awal-awal gue masuk perusahaan bokap lo itu baik banget. Di saat nyokap gue nggak ada, bokap lo udah kayak orang tua gue. Gue banyak utang budi sama bokap lo. Gue janji, apapun caranya, gue bakal bantuin bokap lo keluar dari masalah ini. Kalau perusahaan bokap lo, itu bisa bangkit lagi. Thanks ya, Ki. Gue sebagai sekretaris lo bakal bantuin wujudin semua itu. Terus terang, gue bangga sama lo. Karena sekarang lo udah banyak berubah. Gue berharap lo bisa konsisten kayak gini. Pasti dong. Oke. Sekarang habisin makanannya. Tapi kan gue... Gak ada tapi-tapi, ini perintah. Habisin sekarang juga. Miss Mel. Sampai detik ini belum ada kabar dari Tristan. Padahal ya, sesibuk-sibuknya dia biasanya dia nggak pernah absen WA gue walaupun sekedar say hi. Tristan, kamu tuh ngapain sih ngajak saya kesini lagi? Kan saya udah bilang kalau saya tuh nggak makan malam. Tadi siang udah nggak makan. Masa malam nggak makan juga? Ntar sakit loh. I take yes answer only. Pokoknya lo harus temenin gue makan, ya. Galau boleh, tapi sakit jangan. Oke? Ya udah. Oke, mari kita dinner. Buat lo lah, banyak banget. Apa-apa, habisin aja. Oh my gosh, Tristan lagi sama Maura. Lo kenapa sih? Jadi bete gitu mukanya? Ki, kayaknya gue kenyang beneran deh. Gue cabut dulu ya. Mel. Ternyata ini masalahnya si Comel. Maura bentar ya, gue nyusulin Mel sebentar aja ya. Ya, nggak apa-apa. Sorry. Kayaknya Mel jealous deh. Lihat Tristan datang ke sini sama saya. Saya bisa lihat itu dari cara dia natap saya tadi.